manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Spesial lagu ini buat kedua pengantin. Namun kedua pengantin belum hadir untuk kita semua. Dan spesial juga lagu ini buat orang tua, terkhusus buat ibu-ibu. Semoga kita semua selalu dimuliakan Allah dunia akhirat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ortumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ortumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Selamat datang buat pengantin. Ini nasihat buat pengantin kita. Tidak akan pernah ada kita tanpa adanya ibu dan bapak kita. Jangan pernah bedakan antara bapak dan ibu. Keduanya adalah keramat yang harus kita hormati. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ortumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ortumu. Hai manusia, hormati ortumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Ibu ada yang nangis ya Bu, subhanallah. Memang kalau bicara masalah ibu, kita tidak sanggup untuk tidak mengeluarkan air mata. Karena tanpa ibu, ini pengantin nggak bisa ada ya kan? Betul? Karena nggak pernah kita tengok ada anak keluar dari pohon pisang ya Bu ya. Ya Bu? Halo? Subhanallah. Kita ucap salam sekali lagi. Kita doakan semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang selalu dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yuk kita semua syahadat yuk. Asyhadu an la
wa ashhadu anna amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati keluarga besar Bapak Insinyur Indramayu Sakti, kemudian seluruh keluarga besar dari pihak pengantin perempuan ya Pak ya yang hadir. Saya nggak tahu dari mana asalnya tadi. Mudah-mudahan asbab berkumpulnya kita semua di sini menjadi asbab barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan kita semua dari segala penyakit. Allah berikan kita panjang umur penuh manfaat. Allah berikan kita semuanya sehat walafiat, murah rezekinya, banyak duitnya, lunas utangnya. Ya Allah, ya Bu ya. Dan paling penting Allah takdirkan kita semua jadi penghuni surga Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Tidak ada kalimat yang paling sempurna yang pantas kita sanjung sajikan dalam hidup ini selain syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, diizinkan Allah hari ini terlaksana acara walimatul urs ngunduh mantu ya Pak Indra ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah di suasana pandemik seperti ini, makanya mungkin kita melihat ada pemandangan yang agak beda, ada yang pakai masker, ada yang enggak. Tapi kita yakin kita semua sedang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang dimuliakan Allah, bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Tadi kita sudah dengar qori kita luar biasa menyampaikan tanda-tanda kemuliaan Allah. Allah ciptakan kita berpasang-pasangan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Betul nggak ini Bapak Ibu? Artinya Allah melarang dan mengharamkan nikah sesama jenis. Betul? Betul? Ini Rizky istrinya perempuan nggak? Oh perempuan. Ini kira-kira Bapak Ibu agak gila enggak kalau hari ini datang menghadiri pengantin yang dua-duanya laki-laki? Heran ya Bu? Mungkin kita gila, mau ngasih tepung tawar pun gila. Satu kumisan, satu brewoan ya kan? Makanya Allah jadikan laki dan perempuan tadi, subhanallah. Ya. Oleh karena itu, setelah adanya proses pernikahan, maka berlanjutlah yang namanya pasangan suami istri ini dikaruniakan yang namanya anak, berubah status menjadi ayah dan ibu. Enggak lagi namanya pengantin. Kan gitu. Maka saya ambil lagu Keramat tadi. Tidak ada yang paling kita muliakan keramat dalam hidup ini selain orang tua. Artinya apa? Tanpa ada orang tua, kita nggak pernah ada di bumi Allah ini. Ya, maka subhanallah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah berikan kesempatan menikah Rizky dengan Ella. Ya, apa namanya? Tasyakuran. Kalau menikahnya udah ya Pak ya. Menikahnya udah, subhanallah, tasyakuran, ngunduh mantu. Ah, ini tradisi Jawa namanya ngunduh mantu. Ya. Maka hari ini saya akan sampaikan nasihat yang luar biasa untuk kedua pengantin kita, ya, subhanallah. Bagaimana kita bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya untuk pengantin, tapi untuk kita semua. Karena banyak sekali Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika yang berdagang dagangannya seret, cek hubungan dengan orang tua. Ketika ada yang punya usaha atau bekerja, ada masalah di urusan rezeki, ayo cek balik. Urusan kita sama orang tua udah bagus bener belum? Omongan kita sama orang tua ngenain enggak? Maaf. Ya, ini kita flashback ke belakang nih. Ya, saat kita masih bayi, proses itu jangan pernah kita lupakan. Ibu, pernah punya bayi?
Semua punya? Nih yang jilbab pink udah pernah punya bayi? Oh, gadis. Masya Allah, gadis Ustaz Hendro. Artinya apa? Mohon maaf Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika anak bayi sekali aja dia nangis, itu kita cepat lari atau kita biarin tuh Bapak Ibu. Ibu, cepat datangin bayi atau kita biarin dia nangis? Cepat ya? Betul ya Pak? Kita berusaha sekali aja anak memanggil, kita orang tua berusaha untuk segera bisa mendatangi. Tapi berlanjut nih, sering kenyataan bahkan sekarang ini banyak orang tua yang menanggung rindu, menahan rindu hanya ingin ketemu dengan anaknya. Bahkan beberapa kali ditelepon, nah datanglah nak, mak sibuk, mak belum sempet segala macam. Allahu Akbar. Nah, ini pesan buat Rizky ya. Tentunya kalian mungkin tidak selamanya satu rumah dengan Pak Indra. Pasti kepingin punya rumah sendiri. Man nggak tahu di mana gitu ya. Pesan Ustadz, suatu saat kalian tinggal jauh rumah atau mungkin jauh daerah dari orang tua. Jangan biarkan orang tua menanggung rindu. Yang paling utama. Ingat saat kita masih kecil. Kita berjalan, kita dituntun oleh orang tua kita. Berapa lama nih orang tua kita memegang tangan kita? Atau kita ingat saat kita masih kecil, berapa lama orang tua kita menyuapin kita? Saat kita sudah orang tua kita sudah betul-betul dalam keadaan tidak berdaya. Pernahkah tangan ini menyuapkan makanan ke mulut orang tua kita? Paling enggak nak, mama pengen kue, ambil sendiri napa sih mak? Enggak bisa rupanya mama, tangan mama, na'udzubillah. Ini korban-korban mak Betty nih. Mamanya malah direpeti. Entah apa aja pun mama, nelpon-nelpon aja, mamanya malah direpeti coba. Korban mak Betty. Allahu Akbar. Jangan itu lakukan nak. Jangan biarkan orang tua kita menanggung rindu. Ya. Karena tanpa orang tua kita enggak akan pernah ada gitu loh. Maka tadi dari awal saya katakan, apapun keadaan hidup kita, coba cek bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita. Karena memang Rasulullah sudah memberikan garansi, ridallahu fi ridha walidain, wa sukhtullah sukhti walidain. Siapa yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya dunia dan akhirat, cari ridho orang tua. Dan siapapun yang membuat orang tua murka, marah karena kelakuan. Mama kalau sibuk kali nelpon-nelpon, aku sedang kerja sibuk kali, selamanya aku nggak akan pernah nelpon mama dan nggak akan pernah aku datang ke tempat mama. Nangis nggak? Ketika kita digituin anak, nangis nggak Bapak Ibu? Sedih, Allahu Akbar, macam diantem petir rasanya hati ini. Ya Allah, jangan sekali itu terucap. Meskipun sibuk betul kita, dalam keadaan apapun, Allahu Akbar, ini sebenarnya ujian yang datang dari Allah. Karena tengok dulu, saat orang tua kita sibuk, bekerja segala macam, kita ngerengek hanya gara-gara lewat es krim. Ini orang tua kita sibuk betul, ini kita masih kecil ngerengek, mak, es krim, mak, es krim, mak, beli, mak. Sementara kita sedang sibuk, adakah orang tua kita marah? Cuman jawab, tunggu bentar nak, mama nyiapin ini, tunggu bentar nak. Kemudian dituruti apa mau kita. Benar, di saat kita sedang sibuk bekerja, Allah gerakkan hati orang tua kita untuk mengganggu kita saat bekerja sebenarnya. Pedulikah kita kepada orang tua? Ini yang paling luar biasa. Maka suatu saat Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana aku untuk bisa mengetahui ya Rasulullah, Allah itu tersenyum kepadaku. Aku kepingin ya Rasulullah bisa melihat Allah itu tersenyum kepadaku, kata Ibnu Umar. Lalu Rasulullah SAW dengan senyum, lalu berlinang air mata.
menjawab pertanyaan Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ketika kau ingin melihat Allah tersenyum kepadamu, buat saja orang tuamu tersenyum. Ketika orang tuamu tersenyum kepadamu, bahagia karena akhlakmu, bahagia karena kebaikanmu, kebahagia karena perlakuanmu. Tersenyum, maka Allah saat itu akan tersenyum kepadamu. Ini sedanda dengan hadis Nabi tadi, ridha fi ridha walidain. Ya. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat Allah murka kepada kita, kalau mama kita, bapak kita, orang tua kita murka kepada kita karena kelakuan kita, berarti Allah akan murka kepada kita. Tanda Allah akan murka kepada kita. Tengok Bapak Ibu, ada aja tuh rezeki nggak akan ada barokahnya. Walaupun kita seorang kontraktor, banyak uang, banyak duit yang masuk, jauh dari barokah. Kayaknya kurang aja, nggak ada cukupnya. Tanda-tanda rezeki yang barokah, anak nurut Pak. Anak nggak buat masalah Pak. Hidup bahagia, tentram, itu tanda-tanda rezeki barokah. Ya, biar banyak, yang penting cukup, alhamdulillah. Ya Pak ya. Maka sering saya ingatkan, hidup ini sederhana Pak, minta sama Allah. Biar kaya, yang penting masuk surga. Setuju Bu? Ibu setuju? Bohong kalau ada orang yang bilang, Pak biarlah aku hidup miskin, yang penting masuk surga, tuh bohong banget tuh. Betul nggak? Karena belum pernah saya dengar ada orang doa minta miskin ya Pak. Ya Allah miskinkan aku, yang penting masuk surga, nggak ada. Ya, maka harapan kita kaya, yang penting masuk surga. Amin. Caranya apa? Muliakan orang tua rezeki. Ya, muliakan orang tua. Karena apa, ingat hari ini, dan apa yang hari ini Rizki dan Ella alami itu udah duluan dialami orang tua. Ya kan? Wamal hayatid dunya illa la'ibun. Kehidupan dunia itu nunggu giliran loh. Giliran. Ya. Giliran ketika kita menyakiti hati orang tua kita, tunggu. Nanti ada giliranmu punya anak, kau juga akan disakiti oleh anakmu. Hati-hati. Maka muliakan. Bahagiakan orang tua. Lebih kuat dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah mensejajarkan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kamu taat kepada Allah, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Tidak ada wakaf di situ. Artinya taat kepada Allah harus, berbakti kepada orang tua juga wajib. Jadi salah ketika ada manusia berpikir, oh yang penting aku salat 5 waktu, nggak tinggal aku baca Quran, ada duit aku bersedekah, nggak perlu aku urusin orang tuaku. Salah. Salah. Oh yang penting aku terlihat bagus di mata masyarakat. Semua siapapun yang mau buat masjid, aku bantu, aku infak, banyak, luar biasa. Yang penting masyarakat tahu aku orang dermawan. Aku orang kaya yang selalu membantu pembangunan masjid. Kalau sekalipun dia tidak pernah memberi kepada orang tuanya, na'udzubillah, diharamkan Allah surga untuknya. Bahkan pernah satu sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku orang tua yang memiliki anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku telah mencuri hartaku. Anak ini minta bapaknya diadili. Karena dia selalu mengambil uangku, mengambil hartaku tanpa izin aku, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada ini si bapak, betul Pak, Bapak ngambil harta anak Bapak? Betul ya Rasulullah. Tapi karena aku tidak pernah dikasih olehnya. Untuk makan aja dia nggak peduli ya Rasulullah. Maka apapun makanan yang ada di rumahnya aku ambil, aku makan. Karena dia tidak pernah peduli kepadaku ya Rasulullah.
Lalu apa jawab Rasulullah? Bertanya lagi kepada anak laki-laki, benar kau seperti itu? Benar ya Rasulullah. Artinya apa? Seluruh hartamu ini adalah milik bapakmu. Kata Rasul, Pak. Seluruh hartamu ini milik bapakmu. Karena apa? Tengok orang tua. Ketika beli apapun, yang diingat siapa? Anak. Bahkan ketika kita makan apapun, yang ditengok, apalagi sering nih ibu-ibu, ya Bu, mohon maaf ya Bu ya, kalau wirid tuh ya, ada kue gitu ya Bu, itu lebih milih dibontot daripada dimakan di tempat wirid tuh. Ingat anak, gitu loh. Ya. Maka sungguh sangat luar biasa ketika anak diberikan rezeki, tidak ingat siapa yang habis-habisan menyekolahkanmu, siapa yang banting tulang mencari rezeki untukmu, kalau tidak ayahmu, siapa yang berusaha memasakkanmu untuk sarapan pagimu, kau pulang sekolah sudah ada makanan terhidang di meja, siapa? Orang tua. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, enggak boleh pincang. Taat kita kepada Allah, durhaka kepada orang tua tak laku. Atau sebaliknya, bagus sama orang tua, tak mau taat kepada Allah juga salah. Harus imbang. Taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, insya Allah barokah dunia akhirat kita deh. Itu yang paling penting. Ingat, ayat ini disebutkan walidaini ihsana. Orang tua. Tidak pilih. Mau bapak, mau mama sama. Ya. Jangan pula, aku lebih sayang sama mama. Sama bapak enggak. Salah. Enggak ada bapak. Bisa kita lahir? Dari mana? Betul? Artinya harus sama-sama kita muliakan. Meskipun Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti lebih dahulu? Siapa yang paling aku muliakan terlebih dahulu? Rasulullah menjawab, ummuka, 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 baru abuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Berapa ibunya, Bu? Bapaknya? Saya ulang, berapa ibunya, Bu? Bapaknya? Iya, silakan Pak Indra. Artinya gini, maaf Bu Ica. Artinya gini, Bu. 3 kemuliaan yang diberikan oleh seorang ibu yang tidak dimiliki oleh seorang bapak. Gitu maksudnya. Bukan artinya kita harus pilih-pilih kasih sayang, harus pilih-pilih bakti, tidak. 3 yang dimiliki, kemuliaan yang dimiliki seorang ibu tidak pernah bisa dimiliki oleh seorang bapak bagaimanapun hebatnya bapak, dan ini adalah fakta. Apa yang 3 ini? Ibu mengandung. Betul? Sebesar apapun perut laki-laki, buncitnya, coba USG, Pak. Apa isinya itu? Walaupun pakai daster, pakai baju hamil dia terlihat besar, coba USG. Tak ada apa-apanya. Ya. Artinya ketika kita mau nyakitin perempuan, ingat kita semua pernah berada di dalam perut perempuan. Setuju, Bu? Ini tidak pernah bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua, melahirkan. Ya. Melahirkan. Ingat Rizky dan Ella, kita semua dilahirkan oleh emak kita, ibu kita. Tapi ingat, tanpa bapak juga tak akan pernah ada kita. Bagaimana proses melahirkan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bertaruh nyawa, bersimpah darah, itu harus tetap diingat. Maka banyak sekali ketika anak bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya aku tidak durhaka kepada orang tuaku? Kau ingat saja saat kau itu dilahirkan. Bagaimana caranya? Kau tes tengok sekali-kali orang melahirkan. Kalau kau punya istri, kau tengok istrimu saat melahirkan. Begitulah emakmu dulu melahirkanmu. Bahkan saya sering ambil contoh, mohon maaf. Pernah nggak bebelan, saya bilang. Bapak tahu nggak bebelan, Pak? Kalau bahasa Jawanya sembelit. Ya Pak ya.
Susah be'al. Itu pakai bahasa Arab, Pak. Be'al. Ya. Itu kalau udah keras, segininya besarnya. Macam-macam tingkah orang tuh, Pak. Ada. Betul nggak? Artinya apa? Kita lemah. Masih segini yang kita keluarkan, dahsyat, sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan ibu? Luar biasa. Maka kemuliaan yang kedua ini harus kita akui, melahirkan. Kemudian yang ketiga, menyusui. Tak pernah bisa diwakilkan oleh seorang bapak. Maaflah Pak, ini nggak keluar asinya, gantianlah bapak yang nyusuin. Wah, dikempot sampai nggak keluar-keluar tuh Pak, yang ada keringat. Betul? Maka ini jadi pelajaran buat kita semua, yuk. Ibu, bapak sama perjuangannya untuk membesarkan anak. Bahkan sampai Rizky dan Ella bisa bersanding seperti ini. Karena apa? Tak lepas dari perjuangan orang tua tercinta, luar biasa. Dan orang tua yang dimaksud ini bukan hanya bapak kandung dan ibu kandung. Tapi mertua juga sama. Bagaimana Rizky memuliakan orang tua, memuliakan Pak Indra, memuliakan Bu Ica. Bagaimana juga Rizky harus bisa memuliakan mama dari si Ella, bapak dari si Ella. Karena apa? Tanpa bapaknya, tanpa mamanya, Rizky nggak bisa memiliki Ella. Betul ya? Panggilannya Ella ya, sehari-hari ya. Luar biasa nih. Jadi jangan pula, maaf, ketika sudah berumah tangga ada istilah, harusnya mamaku dulu ya. Enggak, bapakku ini enggak kan. Ya, sama orang tua harus kita muliakan. Enggak ada istilah mertua, dua-dua orang tua kita. Begitu. Ya. Ini luar biasa. Supaya barokah, karena banyak sekali orang mau hidup barokah tapi tidak tahu caranya bagaimana barokah. Sederhana, muliakan saja orang tua. Pak, mama bapakku udah nggak ada. Yang ada tinggal mertuaku. Itulah mama bapakmu. Muliakan. Bahkan mohon maaf, banyak sekali ketika orang tuanya sudah tidak ada, menganggap putus hubungan. Lupa berkomunikasi kepada orang tua. Loh, bagaimana Ustadz komunikasi kepada orang tua kita yang sudah meninggal setelah selesai sholat? Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau bapak, kalau mama, Allahumma gfir laha warhamha. Atau keduanya sudah meninggal, Allahumma gfir lahum warhamhum. Minta ampun untuk kedua orang tua kita. Ya. Jadi ini yang sangat penting. Bagaimana kita bisa memuliakan, menyayangi, dan menghormati kedua orang tua kita tercinta. Jadi jangan ada pilih kasih antara orang tua, kandung, dan mertua. Semua sama. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika istri yang baik, dia mendukung agar suaminya baik kepada orang tuanya. Suami yang baik juga mendukung bagaimana istrinya tetap baik kepada orang tuanya. Maaf, jangan mentang-mentang ada hadis mengatakan surga istri ada pada suami. Ya. Terus kalau kularang jangan kau keluar, jangan pernah keluar. Maaf, justru ini suami yang nggak tahu agama, Pak. Terus terang saya katakan. Ya. Mentang-mentang surga istri ada pada suami, kau nggak nurut sama aku, nggak akan pernah kau masuk surga. Allahu Akbar. Dilarang istri ketemu sama mamanya, wah ini malah durhaka. Justru nggak tahu agama malah. Justru kalau dia tahu agama, dia tidak akan pernah bisa memberikan jarak antara anak dan orang tua. Ini paling penting, Pak. Karena banyak sekali, mohon maaf, barangkali kita merasakan, Pak. Sejak menikah kok anakku beda ya. Ya, beda bukan karena status, tidak. Tapi yang dulunya begitu sopan, yang dulunya begitu baik sama orang tua, karena udah punya suami, dia tidak pernah lagi sopan. Bahkan ketemu sama orang tuanya tak pernah lagi bersalam, cium tangan. Ini faktor suami, Pak. Atau mungkin faktor pasangan. Maka di sini Ustaz sampaikan buat kalian berdua pengantin, tetap muliakan orang tua. Tidak ada beda. Ya. Rizky ketemu bapak cium tangan, ketemu mertua juga tetap cium tangan. Jangan ada pembedaan. Ya. Dan ini harus kita cek, Pak.
Apalagi buat kita nih pengantin-pengantin kasep ya, pengantin-pengantin lama, tetap ini kita cek. Supaya barakah hidup kita, supaya barakah rumah tangga kita, cek balik bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita. Karena jelas surga itu ada pada orang tua kita. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah, ridha kedua orang tua. Maka siapapun yang mau mendapatkan keridhaan dari Allah, dapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita, agar kita lebih cinta, lebih sayang, lebih memuliakan kedua orang tua kita. Karena tanpanya kita nggak akan pernah ada. Tanpanya kita nggak akan pernah bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Maka mari Bapak Ibu, di suasana yang penuh barokah ini, sejenak kita muhasabah diri sebentar. Kita pejamkan mata kita sebentar. Masing-masing tentunya kita punya orang tua. Kita bayangkan wajah pahlawan yang sangat luar biasa itu, yang rela melakukan apa saja perjuangan demi bisa melahirkan kita, demi bisa membesarkan kita, demi bisa menyekolahkan kita. Bahkan dia rela menanggung malu demi untuk kebaikan kita anaknya. Bahkan orang tua kita rela berhutang sana, berhutang sini demi mencari nafkah, demi menafkahi kita. Orang tua kita rela kehujanan, kepanasan. Bahkan rela tegang-tegang urat, melakukan segala upaya supaya bisa mendapatkan rezeki demi kita. Satu pertanyaan muncul dalam diri kita. Munculkan satu pertanyaan itu dalam diri kita. Apa yang selama ini sudah betul-betul kita lakukan untuk orang tua kita? Memang kita tidak akan pernah sanggup Bapak Ibu mengganti setiap tetesan darah yang pernah dikeluarkan oleh ibu kita saat melahirkan kita. Memang kita tidak akan pernah sanggup mengganti setiap tetesan keringat yang dibayar, yang dilakukan oleh orang tua kita hanya untuk mencari rezeki. Kita tidak akan pernah membayar, tidak akan pernah sanggup membayar segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kita terhadap kita. Namun satu hal munculkan dalam diri kita. Sudahkah kita membahagiakannya? Sudahkah pernah terucap kalimat, nak, mama ridho kepadamu, nak. Mama bangga punya anak sepertimu, nak. Nak, bapak bangga punya anak sepertimu, nak. Nak, bapak ridho atas segala yang kau usahakan di dunia ini, nak. Sudahkah kita pernah mendengarkan kalimat mulia itu dari orang tua kita? Kalau sebelum kalimat itu keluar, namun orang tua kita sudah kembali kepada Allah, saatnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah seampun-ampunnya. Yakinlah Bapak Ibu, hanya jasadnya yang tidak bisa kita lihat, tapi rohnya tetap bisa melihat kita. Buktikan kalau memang kita ingin membahagiakannya, sambung silaturahmi keluarganya. Terus lakukan kebaikan-kebaikan untuk bisa memuliakannya. Ketika nama baik orang tua kita disebut, siapa anak yang selalu melakukan kebaikan itu? Oh, anak bapak si Polan. Oh, anak ibu si Polan yang paling baik di kampung ini, subhanallah. Otomatis bapak mama kita yang sudah kembali kepada Allah akan tersenyum, akan mulia, akan bahagia dengan kebahagiaan dan kebaikan yang kita lakukan. Maka buktikan, kalau kita senang, sayang kepada orang tua kita, maka buktikan sayang dan cinta kasih sayang kita kepada orang tua kita dengan selalu melakukan kebaikan untuknya. In ahsantum ahsantum li anfusikum fa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan akan kita dapatkan. Itu juga nanti yang akan kita rasakan. Maka berusaha kita
untuk meminimalisir kesalahan, agar anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang dibimbing, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saat ini mungkin masih ada anak-anak kita yang payah dikasih tahu, yang mungkin tidak nurut dengan kata-kata kita, cek balik bagaimana kelakuan kita dulu pada orang tua kita. Minta ampunlah kita kepada Allah, karena yang jelas kita tidak akan pernah sanggup mengulang waktu. Kita tidak akan pernah sanggup membayar apapun yang pernah kita lewati. Maka tebus segala kesalahan yang pernah terjadi dengan terus melakukan kebaikan di sisa umur yang masih Allah berikan. Marilah perbanyak kita mohon ampunan, tingkatkan segala amalan, istiqamah kita dalam ketaatan sebelum kita masuk ke dalam kuburan. Karena orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah dan berdosa, tapi orang yang baik adalah orang yang mau sadar akan salah dan dosanya dan terus berusaha memperbaikinya. Mudah-mudahan kedua pengantin ini, Rizky dan Ella, Allah bimbing hati mereka berdua untuk selalu taat kepada Allah dan selalu memuliakan orang tua tercinta, dan diberikan Allah kemuliaan akhlak untuk menjadi anak yang terbaik, berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan insya Allah bermanfaat buat umat. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan hajatan ini dari awal dan seterusnya selalu dimuliakan, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Utsman Al-Ghifari Al-Faqir, yang miskin ilmu dan lemah akan segala macam pengetahuan. Mohon maaf atas segala salah dan dosa. Kepada Allah Rabbi saya mohon ampunan. Kepada Allah Rabbi kita semua berserah diri. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.